Komisi A pantau aset daerah di Banyumas. Kinerja pos lalu lintas ternak perlu dioptimalkan. Kinerja pendapatan Samsat Brebes dipantau. Pengecoran Jalan Ketanggungan Bantarsari Brebes dipantau. Minim anggaran dan SDM jadi persoalan di Panti Sukomulyo, Tegal. Hai dulur Jateng, Apa kabar hari ini? selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Rafdan Raharjo, inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Komisi A mendukung pemanfaatan aset berupa rumah dinas ex-Bakorwil Karesidenan Banyumas menjadi heterospace agar dapat meningkatkan perekonomian dan menghasilkan PAD. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung pemanfaatan aset berupa rumah dinas ex-Bakorwil Karesidenan Banyumas menjadi heterospace. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Irna Setiawati saat diskusi bersama BPKAD dan Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi di Kabupaten Banyumas pada Jumat 10 Juni 2022. Irna berharap dengan dijadikan heterospace dapat meningkatkan nilai guna dari aset yang tidak menghasilkan PAD semenjak pandemi itu. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Banyumas dan menghasilkan PAD. Senada, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Stefanus Sukirno meminta pembangunannya nanti tidak boleh mengubah bentuknya. Hal itu mengingat bangunan tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang harus dilindungi. Mendengarnya, Kabid Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah Adi Raharjo menyampaikan rumah dinas tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dibangun pada 1930 hingga 1939. Berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dan saat ini pemanfaatannya sebagai rumah dinas dan gerai Samsat. Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Hatta Hanyasya Yunus juga menjelaskan heterospace adalah ruang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Di situ terdapat fasilitas pelatihan dan pembangunan jejaring sosial bagi masyarakat. Menjelang Hari Raya Kurban, maraknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjadi sorotan Komisi B. Maraknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Terlebih, menjelang Hari Raya Idul Adha, setiap kesehatan hewan ternak harus terjamin. Dalam hal ini, Komisi B meminta adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah melalui pos lalu lintas ternak di titik perbatasan pintu masuk Jateng. Dengan upaya itu, kesehatan hewan ternak dari luar Jateng dapat terdeteksi lebih dini. Persoalan itu dibahas Komisi B saat menyambangi Satuan Kerja atau Satker Pos Lalu Lintas Ternak Banaran, Kabupaten Sragen pada Kamis 9 Juni 2022. Saat berdiskusi dengan jajaran Satker, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai kinerja pos lalu lintas ternak perlu dimaksimalkan karena selama ini banyak kendaraan pengangkut ternak dari Jatim tidak melewati pos dan lebih memilih lewat jalur lain. Ia juga menyoroti kendala kurangnya tenaga personil di pos lalu lintas ternak. Kondisi itu berdampak pada lemahnya sisi pengawasan sehingga banyak kendaraan pengangkut ternak melewati jalur lain. Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Satker Pos Lalu Lintas Ternak Banaran Samidi mengaku sudah melakukan semua yang diinstruksikan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Jateng. Mengenai hewan ternak masuk harus mengantongi sertifikasi surat khusus yang menyatakan sehat dan bebas dari virus maupun penyakit menular. Pihaknya juga mengaku saat ini kinerja belum berjalan maksimal dari segi pengawasan karena kurangnya personil dan juga anggaran. Terlebih, banyak kendaraan ternak lebih memilih jalan tol sehingga sulit dijangkau. Kinerja pendapatan Samsat Kabupaten Brebes mendapat beberapa catatan dari Komisi C, yakni persoalan aplikasi New Sapole dan piutang pajak. Kinerja pendapatan Unit Pelayanan Pajak Daerah UPPD atau Samsat Kabupaten Brebes pada tahun ini mulai membaik. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yakni persoalan aplikasi New Sapole dan piutang pajak. Seperti disampaikan Ketua Komisi C Bambang Haryanto, aplikasi New Sapole yang dikelola tiap UPPD masih belum optimal. Ia berharap dengan adanya perubahan nama dari Sapole menjadi New Sapole, penerimaan pajak semakin meningkat. Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Srianto Saputro mengatakan, persoalan piutang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam hal ini, pihaknya apresiatif dengan upaya UPPD Kabupaten Brebes yang melaksanakan pola penagihan pajak secara door-to-door. Anggota Komisi C Agung Budi Margono menambahkan soal aplikasi New Sapole,
Menurut dia, penerimaan pajak dari aplikasi Nyo Sakpole cukup fluktuatif. Namun seharusnya penerimaan pajak itu cenderung meningkat. Soal piutang, ia juga menilai hal tersebut perlu diselesaikan karena nilainya masih tinggi dan jika tidak dipercepat maka angka piutang masih tetap ada. Menanggapinya, PLT Kepala UPPD Kabupaten Brebes Cairunisa mengaku aplikasi Nyo Sakpole perkembangannya sedikit lambat. Hal itu dipengaruhi kebiasaan wajib pajak. Komisi D berharap proyek pengecoran jalan ruas Ketanggungan Bantarsari dapat menjadi solusi banjir yang kerap terjadi. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap proyek pengecoran di ruas jalan Ketanggungan Bantarsari dapat menjadi solusi penanganan banjir yang kerap terjadi. Demikian disampaikan Ketua Komisi D Alwin Basri usai monitoring pekerjaan yang dianggarkan pada 2022 baru-baru ini. Ia mengingatkan harapan itu bisa terwujud manakala proyek yang menghubungkan tol Pejagan hingga Bumi Ayu dan Salim ini dikerjakan sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan. Hal itu mengingat pekerjaan tidak hanya meninggikan jalan tetapi juga pembuatan saluran pembuangan air. Pengerasan jalan yang masuk dalam proyek Balai Pengelolaan Wilayah Tegal II, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Provinsi Jawa Tengah mencakup pekerjaan sepanjang ruas Ketanggungan, Kertasana, Bantarsari di Brebes. Dalam hal ini, Alwin menambahkan proses pekerjaan sampai 30% ini sudah mendekati spesifikasi yang telah disepakati. Tentunya, Komisi D berharap pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi hingga 100%. Persoalan minimnya anggaran menjadi kendala dalam pengelolaan panti pelayanan sosial anak Sukomulyo, Kota Tegal. Persoalan minimnya anggaran menjadi kendala dalam pengelolaan panti pelayanan sosial anak Sukomulyo di Kota Tegal. Seperti diutarakan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Rina Irawanti saat berdiskusi dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 10 Juni 2022. Ia menjelaskan Dinas Sosial memiliki anggaran yang digunakan untuk memenuhi panti pelayanan sekolah anak yang tercatat ada 10 panti dengan total 133 anak. Selain minim anggaran, pihaknya juga kekurangan karyawan untuk mengurus panti dan mengurus keberlanjutan pegawai yang masih berstatus honorer. Karena dalam SE Menpan RB nomor 185 mengenai status kepegawaian per 2023, pegawai honorer akan dihapuskan. Sementara Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Sukomulyo, Sudarman mengatakan program panti adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Total saat ini ada 90 anak dan pengurus ada 17 orang. Ia juga menjelaskan ada 2 anak panti yang masuk sekolah swasta. Hal ini dikarenakan jarak yang lebih dekat dibandingkan sekolah negeri. Dijelaskannya semua anak-anak panti termasuk kedua orang itu masuk dalam sistem SOSH atau 1 orang 1 hari di Panti Sukomulyo. Dalam sistem tersebut per anak mendapatkan Rp19.000 untuk uang saku anak sekolah. Ketua Komisi E Abdul Hamid mengaku apresiatif dengan upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak pengelola panti. Dari hasil diskusi, pihaknya mendapat masukan mengenai pelayanan anak penerima bantuan di Panti Sukomulyo. Saya Priscilla Chandra. Dan saya Rafdan Raharjo. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Brilian TV. Aspiratif, informatif.